semua tindakan Anda, baik ataupun buruk, itu adalah investasi jangka panjang. Kalau Anda nggak berinvestasi di aset jangka panjang, berarti Anda menggunakan uang Anda buat yang lain dong. Bagaimana hidup Anda 5 tahun dari sekarang? Masuk akal? Itu yang harus Anda hitung. Jadi, hari ini keputusan yang saya ambil, itu harganya berapa sih di masa depan? Berapa yang saya bayar? Ya, dan kalau misalkan saya beli Nagaya, saya mendapatkan apa? Di masa depan saya nggak beli Nagaya, saya akan seperti apa di masa depan? Itulah opportunity cost Anda. Ya, itulah kenapa banyak orang yang bilang, Pak, kalau beli aset, uang kecil jadi uang besar. Seperti itu. Nah, ada beberapa teman-teman kita yang mau menjual Nagaya. Ya, mau menjual Nagayanya. Saya sudah bilang sama koordinatornya, tolong jelaskan dulu konsep Nagaya segala macam. Bukan berarti nggak boleh ya. Coba jelaskan dulu. Kalau mereka masih mau jual, silakan. Ya, mereka bilang, oke Pak, saya masih mau jual segala macam. Saya bilang, oke, coba ajak bicara dengan saya. Satu Zoom meeting, saya akan coba jelaskan, paparkan, dan kalau memang setelah sesi tersebut masih mau dijual koinnya, saya akan bantu bicarakan dengan komunitas, tapi tidak ada janji ya. Oke, jadi pada saat sesi tersebut ya, kita berbicara tentang konsep yang namanya opportunity cost. Ada yang tahu opportunity cost itu apa? Boleh tolong katakan? Atau mungkin boleh di fitur, atau mungkin boleh di chat, ada yang tahu opportunity cost itu apa? Ya, mungkin kita masih ada waktu nih ya Pak ya. Pertanyaan sangat banyak, tapi menurut saya ini harus kita bahas ya. Oke, saya share whiteboard ya. Nah, jadi ini opportunity cost ini adalah sebuah konsep ekonomi. Opportunity cost itu berarti harga yang Anda bayar untuk mengorbankan barang lain atau hal yang lain. Contoh ya, Anda hari ini masuk Zoom dari, mohon maaf tulisan saya ya Bapak Ibu ya, seperti yang saya sampaikan, saya tadinya hampir jadi dokter, tapi ilmunya nggak dapet, cuman tulisannya doang yang saya dapat ya. Nah, Anda hari ini masuk Zoom meeting, oke, dari jam 7 sampai jam berapapun dia selesai. Taruh misalkan sampai jam 8 malam. Ya, Anda tadinya 1 jam itu bisa Anda gunakan buat apa? Anda bisa bersama keluarga, Anda bisa jalan-jalan, Anda bisa makan, Anda bisa melakukan banyak hal lainnya. Ya, jadi Anda membayar dengan mengikuti Zoom ini, dan Anda membayar dengan hal-hal lain yang bisa Anda lakukan. Jadi itu adalah cost Anda. Nah, sekarang benefitnya apa? Dengan Anda mengikuti Zoom, Anda paham Nagaya, Anda paham Extravaganza, dalam 5-10 tahun, ya, sekarang gini, berarti kan harganya untuk Anda ikut Zoom hari ini adalah 1 jam, betul? Ini harga Anda. Setuju? Ya, berarti Anda memberikan 1 jam waktu Anda untuk mengikuti Zoom meeting. Yang terjadi adalah sekarang harga ini semua harus Anda lihat sebagai investasi. Tidak ada yang namanya terbuang percuma. Semua itu adalah investasi. Ya, dengan Anda menginvestasikan 1 jam waktu Anda hari ini dengan Anda ikut Zoom, 5 tahun dari sekarang Anda paham Nagaya Extravaganza? Anda paham konsep Nagaya? Worth it tidak? Anda membayar 1 jam setiap hari Senin untuk memahami Nagaya dalam waktu 5 tahun. Worth it tidak menurut Anda? Layak tidak? Ya, jadi inilah harga yang Anda bayar untuk mendapatkan apapun yang akan Anda dapatkan dalam waktu 5 tahun. Itulah yang namanya, berarti 1 jam waktu Anda ini adalah namanya opportunity cost. Ya, nah sekarang kita berbicara tentang Nagaya. Saya bilang sama mereka seperti ini. Ya, Anda yang mau jual koin, silahkan. Perusahaan tidak pernah melarang. Kenapa? Gara-gara fitur tersebut memang ada. Kalau perusahaan melarang, perusahaan tidak akan pernah membuat fitur peer-to-peer. Betul? Ya, jadi peer-to-peer itu tidak dilarang, siapapun boleh lakukan. Silakan. Toh ada kok fiturnya. Saya cuma bilang seperti ini. Hari ini, misalkan ya, Anda menjual koin Nagaya Anda. Anda jual, misalkan Anda punya berapa? 100 contohnya ya. 100 koin Nagaya. Hari ini kalau misalkan Anda jual peer-to-peer, taruh misalkan ada yang tawar sekitar Rp40.000 kurang lebih. Ya, Pak Yunias kurang lebih. Ya.
kurang lebih sekitar mungkin kurang dari segitu 37 sampai 40 ribu ya, let's say 40 ribu ya, let's say berarti Anda mendapatkan berapa? 40 ribu kali 100 4 juta rupiah, betul? Betul? Ya, kita nggak usah ngomong 5 tahun, kita tidak usah ngomong 5 tahun. Kalau tadinya Anda menunggu 1 bulan, sekarang kan harga Nagaya di 3,48. Bulan depan harga Nagaya menjadi 3,6. Harga marketnya, harga penawaran naik tidak? Pasti naik. Pasti naik. Ya, jadi satu hal yang harus Anda lihat, kalau misalkan peer-to-peer lancar, berarti koin Nagaya ini liquid. Jadi kalau ada yang bilang koin Nagaya belum liquid, mereka belum paham konsep Nagaya. Oh, buktinya dijual segini. Ada nggak koin lain, ya, berapa banyak koin di luar sana yang belum masuk market, tapi sudah liquid kalau dijual di pasaran? Hampir tidak ada. Bukan nggak ada ya, hampir tidak ada. Ya, Nagaya sudah beroperasi selama 4 tahun. Kalau dijual di market masih laku, masih ada yang mau beli, harganya bagus. Itu berarti koin Nagaya punya nilai. Koin Nagaya punya value. Kalau tadinya koin Nagaya tidak punya value, mungkin peer-to-peer hanya akan terjadi di 1-2 tahun pertama. Setelah itu orang akan sadar, waduh, ini koin nggak ada nilainya nih. Tahun 3, tahun keempat, peer-to-peer tidak akan terjadi. Ya, sekarang misalkan Anda ditawar 40.000 per koin. Bulan depan, ya, Anda mungkin akan ditawar 42.000 sampai 43.000 per koin. Tuh. Ya, ini kita ngomong harga rata-rata. Berarti opportunity cost Anda, kalau tadinya Anda jual di harga 3,6, opportunity cost Anda tadi dari 4 juta menjadi 4 juta 300, betul? Berarti Anda membayar 4 juta, Anda membayar 300.000 hari ini yang tadinya Anda bisa dapatkan di bulan ke depan. Itulah yang namanya opportunity cost. Pertanyaan saya, Anda rela tidak? Kehilangan, kita cuma ngomong 1 bulan ya, ini sekitar 200 sampai 300.000. Rela? Rela? Belum lagi kita ngomong, ya, hari ini taruh misalkan 4 juta 100 koin. Ini kita ngomong jualan di market ya. 1 tahun dari sekarang, ya, aktuaria sih bilang ya, harganya akan $100. Taruh misalkan 1 tahun dari sekarang 10 sampai 20 dolar, saya ngomong pesimisnya pesimis ini ya. Saya bilang pasti lebih dari 20 dolar. Tapi let's say 10 dolar per koin Anda bisa jual di market. Ya, berarti 100 koin Anda nilainya berapa? 1.000 dolar. Betul? 1.000 dolar itu berapa? 15 juta rupiah. Di sini berapa tadi? 4 juta. Berarti opportunity cost Anda berapa? 11 juta. Berarti dengan Anda menjual hari ini, Anda sama saja membayar 11 juta, betul? Masuk akal ya? Anda rela nggak? Rela? Inilah yang kadang-kadang teman-teman kita yang mau jual peer-to-peer tuh nggak sadar. Mereka pikir dengan saya jual, oke, kalau memang ada kebutuhan, saya nggak bisa bilang apa-apa. Ya, saya nggak bisa bilang apa-apa. Tapi kalau cuma gara-gara belum bisa menunggu, ya, berarti opportunity cost kalian tuh berapa? Opportunity cost saya dengan nggak beli Bitcoin di harga, misalkan tadinya kalau saya tadi beli, mungkin saya akan taruh 1 juta rupiah di Bitcoin pada tahun 2013. Ya, 1 juta rupiah itu dapat berapa Bitcoin? Sekitar 1 kali ya? 1 ya, kurang lebih. 1. Berarti opportunity cost saya berapa? 300 sampai 400 juta. Belum lagi kalau Bitcoin naik lagi. Harga yang saya bayar karena saya tidak beli Bitcoin adalah hari ini 400 juta rupiah. Ya, itulah kenapa saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama di Nagaya. Ya, jadi pertanyaan saya, ini baru 10 dolar, prediksi aktuaria berapa? 100. Bahkan kalau Profesor Jung bilang, dia kalau dengar
$100 per nagaya, dia ketawa. Dia bilang Singapura itu terlalu baik, terlalu pesimis. Jadi dia tidak mau memberikan harapan sama sekali. Dia bilang minimal $1.000, bahkan lebih. Berarti opportunity cost Anda yang Anda bayar dalam waktu 5 tahun itu berapa? Itu yang Anda harus kalkulasikan. Ya, jadi sebagai seorang investor, sebagai seorang pebisnis, Anda harus bisa menghitung berapa harga keputusan Anda hari ini. Misalkan, dengan Anda ikut Zoom meeting hari ini, ya, dengan Anda ikut Zoom meeting hari ini, Anda nambah 10 nagaya. Contoh. Ya, Anda nambah 10 nagaya. Berarti Anda bayar 1 jam. Ya, misalkan 1 jam itu Anda bisa melakukan hal yang lain. Tapi yang Anda dapatkan dengan 10 nagaya itu dalam waktu 5 tahun, kalau harga nagaya jadi $100, berarti Anda mendapatkan 15 juta rupiah dan terus berkembang. Worth it nggak Anda bayar 1 jam waktu Anda untuk mendapatkan 15 juta rupiah dan terus berkembang? Worth it tidak? Ya, layak tidak Anda perjuangkan? Masuk akal ya? Nah, jadi bagi Anda yang mau mengambil keputusan, sekali lagi saya tanya balik sama mereka, Pak. Jadi, siapa yang masih mau jual di sini? Ada sekitar berapa orang? Sekitar 15 orang. Siapa yang masih mau jual di ruangan ini? Ayo, kasih tahu saya. Gak ada yang jual, Pak. Malah salah satu dari mereka ada yang bilang, dia bisikin saya, Pak, kalau mereka pada mau jual, Pak, saya yang nampung ya, Pak. Boleh nggak? Ya terserah Anda. Terserah Anda, saya bilang. Jadi, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah Anda harus berpikir jangka panjang. Keputusan yang saya ambil hari ini akan berdampak kepada saya bagaimana 1 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, dan seterusnya. Berapa yang saya bayar hari ini, ya, untuk masa depan saya. Seperti itu. Itulah yang namanya opportunity cost. Ya, itu adalah konsep ekonomi. Seperti itu, Pak Yunis. Ya, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang, nah misalkan tadi kita berbicara tentang reward. Ya, kita berbicara tentang reward. Berarti opportunity cost Anda adalah Anda beli nagaya hari ini, Anda keluarkan sejumlah uang, tapi nanti Anda bisa mendapatkan reward yang sudah disiapkan atau dolar. Saya nggak bilang nagaya ya, karena nagaya kita harus nego dulu dengan Pak Yohanes. Nah, Anda hitung opportunity cost Anda untuk menerima reward tersebut, menerima dolar dan menerima nagaya apa? Bagi orang yang bilang saya maunya nagaya, dia paham prinsip ekonomi. Ya, prinsip ekonomi itu berarti apa? Mungkin hari ini belum kelihatan, tapi dalam masa depan ini akan sangat berdampak buat saya. Itulah yang namanya semua tindakan Anda, baik ataupun buruk, itu adalah investasi jangka panjang. Kalau Anda nggak berinvestasi di aset jangka panjang, berarti Anda menggunakan uang Anda buat yang lain dong. Bagaimana hidup Anda 5 tahun dari sekarang? Masuk akal? Itu yang harus Anda hitung. Jadi, hari ini keputusan yang saya ambil, itu harganya berapa sih di masa depan? Berapa yang saya bayar? Ya, dan kalau misalkan saya beli nagaya, saya mendapatkan apa di masa depan? Saya nggak beli nagaya, saya akan seperti apa di masa depan? Itulah opportunity cost Anda. Ya, itulah kenapa banyak orang yang bilang, Pak, kalau beli aset, uang kecil jadi uang besar. Seperti itu. Ya, ini mungkin memang masih agak sedikit awang-awang ya, tapi mungkin nanti kita boleh bikin sesi mengenai hal ini, Pak. Hal inilah yang saya pelajari, yang membuat saya berhenti trading dulu. Karena saya mikir ini oke, mungkin saya dapat duit setiap hari 1 juta, 2 juta rupiah, 3 juta rupiah. Tapi dampaknya bagaimana ke masa depan saya? Dengan saya gunakan waktu itu untuk membangun aset, mungkin nggak kelihatan sekarang nih. Mungkin harga yang saya bayar hari ini, Pak, 30-50 juta rupiah. Harga yang saya bayar ya, opportunity cost saya ya. Tapi yang saya dapatkan bermiliar-miliaran, bahkan mungkin triliunan di masa depan. Itulah yang namanya opportunity cost. Seperti itu. Pak Dhani, Yes. saya rasa itulah yang menjadi rahasia mengapa di dunia ini hanya sekitar bahkan kurang dari 1% ya orang yang benar-benar sejahtera
orang yang benar-benar sukses. Kenapa? Karena memang hanya sedikit sekali yang bisa menghitung. Ya, jadi seorang yang sukses, seorang yang sejahtera itu bukan berarti tidak pernah mengalami masa-masa struggle seperti itu. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, ya, di masa-masa di mana kita masih berjuang, di mana akumulasi tidak sebesar hari ini, katakan. Ya, jadi kalau ditarik mundur, semua orang-orang sukses, orang-orang kaya itu pasti juga ada, mereka pernah ada di posisi kita yang struggle, ya, akumulasi hidup sebesar ini. Ya. Nah, dan yang membuat mereka akhirnya bisa bukan cuma sekedar survive, tapi juga keluar dari situasi sulit dan akhirnya jadi pemenang, bahkan ada di puncak sukses hari ini, yang total tadi saya sebutkan kurang dari 1% populasi penduduk bumi ini. Ya, itu karena mereka bukan hanya berhitung resiko, tapi ketika mereka hubungkan, mereka hitung lagi opportunity cost tadi, ya, peluang, ya, dan bicara peluang ini kan sesuatu yang akan datang. Betul. Tapi jangan salah, kalau kita bicara resiko pun itu kan sesuatu yang akan datang. Betul. Betul ya. Jadi opportunity maupun risk, resiko maupun peluang itu sesuatu yang akan datang. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah kita punya kemampuan untuk menghitung, mengkalkulasi opportunity cost dengan risk cost, ya, biaya risiko. Ya. Ya, lalu kemudian dari situ kita bisa memutuskan jika ternyata peluang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko, kenapa tidak? Ya, dan mereka orang-orang sukses ini adalah orang-orang yang berani ambil risiko, tapi bukan tanpa perhitungan. Ya. Mereka ambil risiko setelah mereka melihat peluangnya yang jauh lebih besar, peluang berhasilnya jauh lebih besar dibanding dengan gagal. Ya, meskipun tetap ya, Pak Dhani, tetap yang dibilang apakah ada jaminan bahwa pasti peluang yang mereka hitung ini sudah sesuai di atas kertas, mungkin oke gitu ya, tapi bisa saja kan mereka meleset. Ya. Tapi menurut saya kalau tidak ada keberanian, Pak, dan tidak ada pemahaman, tidak ada knowledge, pengetahuan untuk menghitung, ya, dan memprediksi bagaimana nanti ya peluang ke depan, saya rasa itu akan menjadi sulit buat kita untuk kita bisa meraih kesejahteraan masa depan. Nah, kita harapkan ya teman-teman Nagaya Hodlers dimanapun, ya, ayo kita sama-sama ya belajar untuk mulai mengkalkulasi, mulai menghitung. Oke ya, jadi kita bersyukur nih Pak Dhani berbicara hari ini opportunity cost, dan mungkin bisa kita adakan satu sesi khusus ini, Pak, ya, sehingga bisa memberikan sebuah tahapan, boleh memberikan tahapan proses yang semakin jelas sehingga teman-teman benar-benar bisa menghitung, Pak, yang namanya opportunity cost itu seperti apa, kemudian menghitung resiko seperti apa. Ya. Oke, kita siapkan, Pak Dhani. Boleh Pak, boleh.